melawan tata ciptaan dengan merusak, membabat, sehingga konservasi pemulihan kembali perlu dibiarkan sebagai agenda kemanusiaan terhadap alam ciptaan. Dan bagi saya Bang, kepolisian untuk STFK teristimewa frater-frater dan awam tingkat 3 yang peduli, dan semoga kegiatan ini merangsang lebih banyak masyarakat untuk mencintai alam. Karena kita semua ini hidup dari alam, tidak bisa kita bicarakan kehidupan manusia terlepas dari alam. Coba kalau alam mogok, kita mau bernapas dari mana? Jadi ini sebetulnya dia menyediakan oksigen yang cukup besar juga untuk kehidupan manusia, pernapasan kita. Dan tanpa kita sadar ini kehidupan kita, sumber hidup. Jadi kalau kita ini bayangkan, kalau burung gersang, kita mau bernapas kemana? Jadi terima kasih frater komisia untuk bagi banyak orang mungkin merasa membuang-buang waktu, tapi ini suatu panggilan untuk turut terlibat dalam undangan Tuhan, co-kreator, rekan kerja. Dan manusia dipanggil untuk bersama Allah meneruskan apa yang sudah dia mulai dan memperbaharui apa yang rusak. Dan itu kerja dari kita yang dipanggil Tuhan sebagai co-kreator. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin bisa juga beri sedikit bagaimana kesan frater terhadap kami mahasiswa yang Frater saya enjoy frater, bahagia. Saya kesan bahwa saya bukan dosen, tapi Felix minta saya karena saya bergelut di GPIC, dan salah satu agenda GPIC itu kan keutuhan ciptaan, ya, keadilan terhadap alam. Jadi kita tidak bisa bicara keadilan antar sesama manusia saja, tapi kita juga harus berbicara tentang keadilan alam. Dan frater, suasana siang ini menggambarkan bahwa para frater bekerja dengan misi membela keadilan untuk alam. Ya, dari suasana datang dari konflik masing-masing, tetapi satu roh, satu jiwa untuk bekerja dan mengabdikan diri untuk alam yang menjadi tumpuan atau sumber hidup kita. Jadi saya punya kesannya luar biasa, Pak. Ada suasana keakraban, persaudaraan, alam menyatukan kita untuk hidup sebagai saudara. Terima kasih. Begini, bagi saya tempatnya sangat potensial ini. Dan Pemda belum punya andil, ya, belum punya andil, belum punya hati untuk melihat bahwa tempat ini bisa dijadikan investasi untuk pendapatan daerah. Kenapa Pemda membuang-buang kesempatan ini? Karena para wisata ini salah satu agenda premium ini untuk tingkat nasional. Kenapa Pemda tidak bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan pendapatan untuk daerah, ya? Bisa bekerja sama dengan masyarakat, libat ke masyarakat untuk bekerja, dan itu kan salah satu model pemberdayaan. Tapi kelihatan pemerintah tidak punya hati. Mungkin orang yang ditempatkan di pariwisata belum melirik sampai sini, atau dia tidak punya orientasi pariwisata untuk sikap ke depan itu apa. Sekedar ceplos saja supaya mungkin ada perhatian Pemda lah, karena pariwisata itu satu agenda utama juga dari Presiden Jokowi sekarang. Ya, itu saya katakan. terima kasih. Frater ini tertulis selalu biasanya diperhatikan oleh mereka. Yang itu air juga kata ada kegiatan sore itu sama umumnya. Terima kasih banyak Frater. Ya. Bagaimana yang GPIC masalah tanah? Oh ya, di Dolomori yang pusat. Pater, itu salah satu keberhasilan Jokowi, keberhasilan GPIC Ruteng, di mana mereka berhasil menghentikan ya, orang-orang yang ditahan semua, karena itu kepentingan bisnis lebih besar daripada kepentingan masyarakat. Dan waktu mereka buat semua itu masyarakat tidak tahu. Yang jual-jual ini kan seringkali papa lele yang menjual ke orang-orang yang punya kerakusan tuh. Maka saya selalu bilang, Amai, dunia ini sudah cukup untuk miliaran orang ini, tapi tidak cukup untuk satu orang rakus. Dan di kasus di Manggarai itu sebetulnya itu kasus yang lahir dari kerakusan orang, sehingga mengorbankan hak hidup masyarakat setempat. Orang-orang yang beli tanah ini kan bukan tuan tanah. Kenapa tuan tanah yang harus jadi korban, yang harus dipenjara? Kalau kita harus merunut dari awal tuh, Abang. Kita boleh berbisnis, tapi jangan mengorbankan hak hidup orang lain. Kita omong baik-baik, dialog, komunikasi dengan mereka, hak-hak mana yang mereka
nanti akan dapat dari tanah ini, bukan serta-merta mencaplok, merampas, tidak bisa. Tapi Simon dengan teman-teman GPIC sudah sangat peduli mereka berpihak di tengah masyarakat, dan mereka membebaskan 22 orang itu kan lumayan juga. Nanti urusan selanjutnya seperti apa, oke lah. Tapi dengan adanya pendampingan GPIC ini kan pihak sebelah yang sudah mencaplok itu hitung-hitung juga, karena bisa jadi tanah itu dipakai dengan cara ilegal tuh penjualannya. Banyak sekali kepentingan tanah Manggarai dulu tidak ada artis, tidak ada Manggarai menjadi target wisata premium tadi. Akhirnya semua orang berlomba-lomba datang mengklaim diri bahwa ini siapun tanah. Itu repot, kesian pakai orang kecil di kampung yang tidak tahu menau tuh akhirnya jadi korban.